Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kaum muslimin rahimakumullah, salah satu riyadhah atau gampangannya tirakat yang banyak dianjurkan bagi orang-orang yang sedang mencari ilmu, sebagaimana kita baca dalam kitab Ta'limul Muta'allim, sebagaimana kita juga baca di dalam kitab Ihya Ulumuddin, adalah al-ju'. Ju' itu artinya adalah melaparkan diri. Jadi lapar itu di dalam agama kita itu memiliki sisi mulia, tapi bukan karena terpaksa, melainkan karena pilihan, bukan karena keterpaksaan. Itu adalah sebuah riyadhah. Ada seorang orientalis namanya John Pedersen, dalam sebuah karyanya The Arabic Book, itu menyatakan bahwa para ulama di masa lampau itu melatih hafalannya itu dengan cara yang aneh, tidak masuk akal. Ulama-ulama dulu ketika mempelajari ilmu agama, menghafalkan ribuan hadis dan sanad-sanadnya, menghafalkan kitab-kitab yang tebal, itu ada riyadhahnya, ada tirakatnya, yang mungkin kalau menurut ukuran atau pikiran orang sekarang itu tidak ada kaitannya. Salah satu tirakatnya adalah melaparkan diri, seperti berpuasa dan seperti sedikit makan. Dengan sedikit makan, maka dalam keterangan kitab-kitab seperti taklim, itu otak orang akan menjadi cerdas, daya ingatnya akan menjadi kuat. Itu tradisi ulama kita dulu, yang mungkin kalau menurut orang sekarang ini sulit dinalar. Lalu bagaimana umpama kita mau memahami hikmah, kenapa orang mau pinter, orang mau menghafalkan dulu kok pakai tirakat dengan mempersedikit makan? Mari kita baca dengan nalar hikmah kita lah. Pertama adalah untuk membiasakan diri menghindari kenikmatan. Cara menghindari kenikmatan yang paling mendasar itu adalah dengan menghindari apa yang menjadi nafsu makan kita, karena itulah kenikmatan yang paling mendasar. Nah, orang yang terbiasa menghindari kenikmatan, maka dia akan memiliki jiwa yang kokoh untuk mencapai apa yang menjadi tujuannya. Berbeda dengan orang yang sudah terbiasa bergelimang dengan kenikmatan, maka dia akan memiliki jiwa yang rapuh untuk mencapai apa yang menjadi tujuan hidupnya. Sehingga orang-orang yang bertirakat ini punya kekokohan jiwa. Mereka bahkan kemudian bisa menghafal Quran, menghafal hadis, menghafal kitab-kitab yang mana hafalannya itu sudah sepertinya di luar nalar, sudah tidak bisa dinalar kekuatan hafalannya. Itu yang pertama, ketangguhan jiwa. Yang kedua, ilmu agama itu adalah nurullah, adalah nurnya Allah. Wa nurullah la yu'ta li'asi. Nurnya Allah tidak diberikan kepada orang yang bermaksiat. Apa kaitannya ilmu dengan maksiat? Dan apa kaitannya ilmu dengan ibadah? Apa kaitannya ilmu dengan menahan nafsu? Ini seolah-olah tidak ada kaitannya. Tapi kalau itu ilmu agama, itu kaitannya sangat erat. Mengapa sangat erat? Karena orang untuk bisa mempelajari ilmu agama dengan sungguh-sungguh, dia itu harus memiliki kemantapan hati yang luar biasa terhadap ilmu tersebut. Kenapa ada orang yang begitu militan
menghafalkan, mempelajari ilmu agama sampai dia menghabiskan waktunya untuk memahami, menghafalkan dan mempelajari, meneliti ilmu agama seperti yang dilakukan oleh ulama-ulama dulu. Karena dia punya kemantapan hati bahwa apa yang dipelajarinya itu merupakan cara, merupakan alat, merupakan perantara untuk mengantarkan dia ke dalam kebahagiaan yang abadi. Maka karena itulah dia melakukan hal-hal yang dianjurkan dalam agama, seperti misalnya berpuasa. Bagi dia, berpuasa itu adalah menambah kemantapan hatinya untuk mempelajari ilmu ini. Sehingga karena itulah para ulama kita dulu itu bisa mencapai kualifikasi ilmu pengetahuan agama yang tidak pernah bisa dicapai oleh generasi-generasi setelahnya, meskipun pada masa lampau mereka itu sarananya masih sangat minim. Berbeda dengan sekarang. Di masa sekarang sarananya sudah sangat lengkap. Tapi kenapa orang sekarang tidak bisa lebih alim dari orang dulu? Jarang sekali. Atau bisa dikatakan hampir tidak bisa. Generasi ini tidak bisa melahirkan ulama-ulama sekaliber Imam Syafi'i misalnya. Yaitu karena masalah kemantapan hati terhadap ilmu agama. Kurang tirakatnya, kurang riyadhahnya. Di dalam kitab Ta'lim Muta'allim secara khusus disebutkan bahwa orang banyak makan itu akan melahirkan balgham. Balgham itu ya semacam cairan, semacam dahak yang menggumpal di otak. Itu katanya Syekh Az-Zarnuji, yang mana itu akan mempengaruhi terhadap kekuatan otak dalam berpikir. Nah, balgham itu bisa dipersedikit, bisa diminimalkan dengan cara mempersedikit makan. Semakin banyak makan, maka semakin banyak balgham. Mungkin kalau istilah kedokteran sekarang, apakah itu kolesterol dan macam-macamnya, apakah lemak dan seterusnya, yang itu dapat mempengaruhi kekuatan berpikir dari seseorang jika terlalu banyak. Maka puasa tidak hanya bermanfaat untuk jiwa, tapi juga bermanfaat untuk akal pikiran, untuk mencerdaskan seseorang. Banyak makan itu justru akan membuat orang cara berpikirnya semakin lambat, terutama jika terkait dengan ilmu agama. Karena apa? Karena kalau orang sudah terbiasa dengan kenikmatan, maka dia akan memiliki militansi yang lemah terhadap prinsip-prinsip keagamaan. Baik, sekian dari saya. Selamat berpuasa dan semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.